Oke, jadi hari ini tuh tanggal 21 Februari, hari Selasa, jam 1:01. Di video kali ini aku nggak tahu nih kita mau bahas apa. Kalau kemarin kan sempat kita bahas soal kapasitor, termistor, baru apalagi tuh soal relay. Sebetulnya untuk kerusakan pada AC itu masih banyak lagi sih. Cuman kan kalau aku nggak nge-record secara langsung pada saat kerja itu agak susah juga. Nah, mungkin di video ini kita bahas soal yang sering terjadi di lapangan aja ya. Seperti contoh halnya yang sering dijumpain itu cuci AC plus tambah preon. Nah, itu sering kali tuh dijumpai di lapangan. Jadi sistem preon itu atau sifat preon itu kan gas. Nah, kalau misalnya gas, gak usah jauh-jauh lah kita bilang kasih ya. Contoh misalnya ke kompor aja lah, kompor gas. Itu kan kalau misalnya kita gunakan kompornya, otomatis kan gasnya keluar dan menyemburkan api kan gitu. Nah, kalau misalnya kita gunakan kompor itu tadi, terus gasnya keluar, lama-kelamaan kan bakal habis, ya kan? Nah, sama halnya dengan si preon ini tadi. Si preon mau pemakaian jangka 5 tahun, 10 tahun, atau berapa puluh tahun pun yang namanya preon gak bakal ada habisnya. Kecuali kalau di pipanya ada kebocoran. Contoh misalnya di sambungan pipa gitu, dari unit indoor ke unit outdoor, itu kan otomatis ada penyambungan pipa tuh dengan menggunakan nipple. Nah, yang sering terjadi kebocoran itu di situ. Dan yang kedua tuh di titik dari si keran outdoornya. Tempat masuk dua pipa itu kan ada di outdoor mesin itu ada dua pipa tuh. Nah, situ sering terjadi kebocoran tuh. Kenapa bisa terjadi kebocoran? Satu, untuk pemasangan awal itu bisa dibilang sih kesalahan dari si teknisinya. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena pada saat pemasangan awal, ini kita bicara soal standar pemasangan AC ya. Ini sebetulnya banyak perdebatan masalah pemasangan ini. Karena kan banyak juga yang dibilang bahwasannya setiap teknis itu cara kerjanya berbeda. Ya betul memang. Cuman kan yang namanya standar pemasangan itu mau siapapun teknisinya, mau dia teknisi panggilan atau teknisi resmi dari dealer langsung, itu semua sama. Cara pemasangan tuh semua sama. Kalau misalnya dibilang dia cara kerja beda, ya cara kerja memang beda. Oke, untuk pemasangan unit AC sendiri itu wajib ada yang dinamakan dengan pemakuman atau pakum. Tujuan dari untuk pakum itu tadi atau pakum itu tersendiri, satu, mengeluarkan udara yang tersisa atau yang terjebak di dalam unit indoor ataupun di pipa. Tuh, itu yang satu ya. Nah, yang kedua, ini yang paling penting, yang kedua itu. Untuk mendeteksi apakah di sambungan pipa yang tadi aku bilang ada kebocoran atau tidak. Nah, nanti ini bakal ketahuan nih pada saat pemakuman. Itu dia. Jadi ketika si teknisi ini tadi tidak menggunakan vakum, otomatis kita nih nggak tahu nih si instalasi pipa ini tadi, si instalasi atau sambungan pipa ini tadi
bermasalah atau tidak. Bermasalah dalam artian kayak tadi aku bilang ya, bocor. Kalau misalnya pada sambungan itu terdapat kebocoran dan tidak dipakum dengan si teknis ini tadi, otomatis dalam jangka waktu pendek, tapi balik lagi ya, tergantung kebocorannya itu besar atau kecil. Kalau misalnya dia besar dalam jangka waktu 1 malam, itu preon wajib habis dalam jangka waktu 1 malam. Atau kalau misalnya kebocoran itu halus, sehelai rambut gitu, itu paling lama 3 hari, 2 hari udah habis. Nah itu tadi, itu yang paling 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 penting lah ketika pemakuman itu pada saat pemasangan AC. Mau itu baru, AC baru, mau itu AC lama atau AC second, wajib yang namanya pemasangan itu wajib dipakum. Nah kemarin sempat ada case seperti ini. Kan aku jual AC bekas juga, bukan cuman hanya ke customer, bukan. Aku jual AC ke sesama teknisi juga. Nah jadi kemarin kejadiannya seperti ini case-nya. Si calon customer ini, dia yang berhubungan langsung dengan aku, kan aku jual secara online, marketplace Facebook. Nah dia yang berhubungan denganku, kontak-kontakan denganku untuk membeli 1 unit dari aku lah sih gitu kan, 1 set. Nah dia yang kontak-kontakan sama aku nih. Jadi dia dari rumahnya ke kediamanku membawa 1 orang teknisi. Nah si teknisi ini tadi, dialah yang bakal masang unit yang tadi tuh, yang beli dari aku. Oke, singkat cerita, ketika unitnya udah dipasang, dah tempo 1 hari setelah dia beli sama aku, dia nelpon aku, "Bang, ini kenapa AC-nya kok nggak dingin?" kata dia gitu. "Masalah freon aman kan bang?" katanya. Baru ku jawab, "Kan kemarin kita saksikan sama-sama bang," gue bilang. "Masalah freon kan udah aman, kan udah dicek langsung," gue bilang gitu. Nah aku kalau misalnya mau menjual unit-unit seperti itu, AC terutama ya, itu wajib yang namanya untuk pengecekan dulu. Pengecekan layak atau enggak untuk dijual. Dan yang paling utama tuh si freon ini tadi, isinya harus sesuai dengan ininya lah, dengan standarnya lah gitu. Nah jadi singkat cerita, aku bilang sama yang pembeli ini tadi, "Atau enggak boleh aku cek langsung bang ke lokasi," gue bilang kan. Oke, jadi diizinin sama dia ya ke lokasi. Nah pada saat aku ke lokasi, aku lihat posisi si sambungan nepal ini tadi, sambungan pipa ini tadi, itu berminyak. Nah untuk menandai pipa itu bocor atau tidak sangat gampang. Kalian lihat tuh di sekitar sambungan nepal itu tadi, kalau misalnya terdapat minyak, nah itu wajib, oli ya terutama itu oli sih, nah itu wajib, itu bocor. Nah jadi ku tanya-tanya lah sama si pembeli ini tadi, "Bang, ini kemarin yang masang siapa?" Gue bilang. "Oh abang itu kemarin abang yang waktu ku ajak ke rumah abang," kata dia gitu kan. Baru ku tanya, "Coba abang telepon dia," gue bilang. "Kemarin waktu pemasangan ini dipakum nggak?" gue bilang. "Kenapa rupiah bang?" kata dia gitu. Gue bilang, "Ini bocor," gue bilang. "Loh jadi kayak mana tuh bang?" "Ya udah habis lah nih freon," gue bilang kan, "karena udah bocor," gue bilang gitu. "Oh cobalah bentar bang, ku telepon dulu dia," kata dia gitu kan. Udah telepon lah, bla 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 bla. Jadi singkat cerita, aku pengen ngomong sama si teknis ini tadi. Aku bilang, "Bang, ini kemarin nggak mau vakum bang ya?" Gue bilang gitu. "Oh enggak bang," kata dia gitu. "Loh kenapa gak vakum bang?" Gue bilang gitu kan. Jadi bilang dia, "Enggak, aku biasa kayak gitu kok, masa nggak pernah aku vakum," kata dia. Jadi aku bilang, "Bang, ini yang aku tahu ya," aku bilang, "yang namanya pemasangan unit AC, mau itu baru, second, itu wajib vakum," gue bilang. Selain deteksi kebocoran, kan dia mengeluarkan sisa udara yang ada di pipa ataupun yang ada di indoor AC, gue bilang gitu. "Oh enggak bang," katanya, "kami kalau misalnya vakum tuh hanya untuk kalau misalnya si unit indoor ataupun outdoor itu pada saat ini
sumbat, kata dia gitu kan. Nah, itu wajib vakum kami, kata. Oh gitu pula bang ya, aku bilang. Lah karena aku malas berdebat, ya udahlah, aku bilang gitu. Nah terakhir singkat cerita, aku kerjailah AC ini tadi, aku vakum apa segala macam, udah aman ya. Sampai sekarang belum ada komplain lagi dia sih. Sepele memang, cuman hanya karena vakum tuh cuman sebenarnya 5 menit aja, cuman 5 menit udah selesai, itulah dia. Tapi memang kebanyakan teknisi itu nganggap sepele. Tujuannya kan kalau misalnya tidak dipakum ya, satu tadi aku bilang bisa deteksi kebocoran, dan yang kedua tuh yang paling fatal, sisa udara yang ada di dalam pipa. Nah itu nanti lama kelamaan bakal berubah menjadi cair. Nah menjadi air dia gitu, udara tadi itu. Kalau udah berubah menjadi air, nah itu dia lah yang bisa bikin nyumbat tadi. Ketika udah sumbat, outdoornya sumbat, itu yang lebih bahaya. Si kerja kompresornya udah jadi nggak maksimal lagi. Seperti itulah. Jadi pada video ini kesimpulannya, untuk pemasangan unit AC, mau itu baru ataupun second, wajib yang namanya divakum. Oke. Divakum tadi tujuannya ada dua ya, yang tadi aku bilang. Satu untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam pipa ataupun di dalam indoornya, dan yang kedua tuh menganalisa kebocoran. Oke. Jadi udah, mungkin di video kali ini cukup ini aja lah yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Oke, jangan lupa like, komen kalau misalnya ada yang kurang dalam penyampaianku, ataupun ada yang mau kalian tambahkan, boleh juga di kolom komentar kalian ketik. Jangan lupa juga di subscribe ya, biar makin semangat bikin videonya. Oke.